Halo everyone, kembali bersama saya. Kita terlebih dahulu akan membahas hal-hal dasar dari peternakan. Pembahasan sebelumnya kita telah membahas dasar-dasar dari usaha peternakan dimulai dari pencernaan ternak ruminansia, kemudian diikuti dengan bakteri ruminansia yang sangat berpengaruh terhadap mekanisme perubahan pakan dari produk pakan menjadi materi sederhana yang mudah diserap ternak. Selanjutnya di materi sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai konsumsi, apa itu konsumsi, apa perbedaannya dengan kecernaan, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai dasar nutrisi pakan ternak ruminansia. Secara garis besar, ternak ruminansia mempunyai kebutuhan yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pokok hidup dan kebutuhan produksi. Kebutuhan hidup pokok merupakan kebutuhan akan zat pakan untuk mempertahankan kelestarian hidup dan keutuhan alat tubuh. Sedangkan kebutuhan di atas kebutuhan hidup pokok yang dapat dimanfaatkan untuk proses-proses produksi disebut dengan kebutuhan produksi pada ternak. Pemberian pakan tidak hanya sekedar untuk memenuhi hidup pokok, akan tetapi untuk mencukupi produksi yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, materi yang tersusun dalam tubuh ternak adalah air, protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Sehingga kebutuhan mendasar dilihat secara makro. Kebutuhan pakan pada ternak juga terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Yang membedakan adalah jumlah kebutuhannya dan jenis-jenis konten penyusunnya. Sebagai contoh, ternak pedet membutuhkan protein yang lebih tinggi karena belum mampu mengkonsumsi serat kasar secara maksimal, dan protein yang dibutuhkan biasanya protein yang mudah dicerna dalam bentuk cair, misalnya susu. Berkaitan dengan jumlah kebutuhannya, misalnya pada ternak dengan bobot di bawah 350 kg hidup dan ternak dengan bobot di atas 400 kg hidup juga tentunya akan berbeda. Dalam kebutuhannya, ternak memerlukan zat pakan yang akan diproses oleh tubuh sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung. Sedangkan zat pakan dari masing-masing bahan pakan mempunyai komposisi yang berbeda-beda. Zat pakan sendiri merupakan suatu zat atau substansi yang mendorong pertumbuhan, pemeliharaan, fungsi, dan reproduksi suatu sel atau organisme. Bahan pakan yang mengandung zat pakan pokok yaitu air, bahan organik, dan bahan anorganik. Adapun bahan organik tersusun dari protein, lemak, karbohidrat yang terdiri dari bahan ekstrak tanpa N dan serat kasar, sedangkan bahan anorganik terdiri dari mineral-mineral. Oke everyone, sebenarnya pembahasan mengenai nutrisi ternak ruminansia ini sangat panjang, dan pada kesempatan kali ini agar pembahasannya kita lebih fokus, maka pembahasannya akan saya sampaikan dengan sangat sederhana agar terlebih dahulu dapat dipahami. Kebutuhan ternak terdiri dari energi, protein, mineral, dan vitamin. Energi bisa berasal dari karbohidrat atau dari lemak. Berdasarkan jumlah kebutuhannya, kita bagi menjadi nutrien makro dan nutrien mikro. Nutrien makro terdiri dari air, karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan nutrien mikro terdiri dari vitamin dan mineral yang dibutuhkan relatif lebih sedikit dibanding dengan nutrien makro. Air merupakan nutrien yang sangat penting karena air membantu proses pencernaan, proses penyerapan, dan transport nutrien. Dalam kesediaannya, air harus tersedia secara ad libitum dengan kebersihan yang harus dijaga bebas dari organisme yang berbahaya atau zat kimia berbahaya yang dapat membahayakan tubuh ternak. Energi merupakan zat yang penting bagi ternak. Sumber energi bisa didapat dari hasil perombakan karbohidrat yaitu serat atau pati, bisa berasal dari perombakan lemak, dan juga protein. Dalam keadaan tertentu, protein selain diubah menjadi NH3 juga dapat diubah menjadi volatile fatty acid atau VFA. Dalam menilai kualitas kandungan pakan biasanya menggunakan TDN, yaitu indikator untuk menilai kualitas zat pakan. Semakin nilai TDN tinggi, maka semakin tinggi zat nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Pakan yang dikonsumsi ternak disebut gross energi yang dapat diukur menggunakan alat bom kalorimeter. Pakan yang tidak dicerna akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Jika pakan yang dikonsumsi mempunyai kecernaan tinggi, maka energi dalam feses akan rendah. Begitupun sebaliknya, maka jika ternak mengkonsumsi pakan, akan ada energi yang terbuang melalui feses, urin, gas hasil fermentasi, dan sebagian menjadi panas yang disebut heat increment.
Kemudian energi dimanfaatkan untuk hidup pokok atau maintenance. Jika kebutuhan hidup pokok sudah terpenuhi, maka baru akan dihasilkan pertumbuhan bobot badan dalam bentuk produk akhir daging atau susu pada sapi perah. Dalam pembagiannya, bahan pakan sumber energi biasanya dapat ditemukan pada hijauan berupa serat, limbah pertanian atau limbah pangan. Misalnya onggo, dedak padi, dedak jagung, molasses, dan lain-lain. Dalam penyusunan formula pakan biasanya hal yang paling disoroti adalah kandungan zat pakan berupa protein. Terutama dalam kaitannya dengan ternak penggemukan atau sapi perah, pakan yang baik harus mengandung protein yang cukup sesuai dengan kebutuhan produksinya. Protein memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ternak. Protein berfungsi untuk memperbaiki dan mengganti sel tubuh yang rusak. Protein berperan dalam membantu pertumbuhan atau pembentukan sel-sel tubuh terutama pada pedet dan sapi muda. Protein berperan dalam mendukung keperluan berproduksi terutama pada sapi dewasa yang masih produktif. Hal ini biasanya berkaitan dengan sapi penggemukan dan juga protein akan diubah menjadi energi pada saat-saat tertentu. Sumber protein ternak ruminansia biasa berasal dari bahan pakan mikroba rumen dan recycle nitrogen. Protein pakan yang masuk dalam rumen akan dirombak oleh mikroba rumen menjadi NH3 yang akan digunakan mikroba sebagai komponen tubuh, hingga dapat dimanfaatkan tubuh ternak menjadi mikrobial protein. NH3 yang diserap ke dalam darah akan berubah menjadi urea, kemudian akan kembali disekresi dalam bentuk saliva, sehingga ruminansia mempunyai kemampuan dalam recycle nitrogen protein. Pemanfaatan NPN sebagai urea sebagai sumber protein ruminansia, kita harus menambahkan karbohidrat yang mudah terurai dalam rumen, misalnya molasses atau onggo, agar menghindari terjadinya kelebihan NH3 di rumen, yang kemudian akan terjadi keracunan akibat kelebihan urea dalam darah jika imbangan dari karbohidrat mudah terurai tersebut tidak tercukupi. Bahan pakan sumber protein dalam hijauan banyak terdapat pada leguminosa seperti daun lamtoro, daun indigo vera, daun turi, daun kaliandra, dan lain-lain. Bahkan sumber protein biasanya banyak ditemui pada kacang-kacangan atau byproduct limbah pertanian seperti bunggil sawit, bunggil kopra, bunggil biji kapuk, ampas tahu, DDGS, CGF, dan SBM, dan lain-lain. Namun harus diperhatikan dalam penggunaannya perlu adanya batasan-batasan tertentu berkaitan dengan nilai anti nutrisi dan harga serta faktor-faktor lain, sehingga produksi peternakan dapat berjalan seproporsional mungkin. Zat pakan selanjutnya adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi paling besar di antara zat pakan lainnya. Namun karena rantai struktur lemak sangat kompleks, maka perombakannya pun juga kompleks. Lemak juga berfungsi sebagai transport bagi vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Kemudian mineral. Mineral dibutuhkan tubuh untuk membangun kerangka tubuh dan berfungsi sebagai proses-proses fisiologis yang normal. Secara umum mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Pada hijauan, mineral makro banyak terdapat pada leguminosa. Konsentrasi mineral pada hijauan pada dasarnya tergantung pada zat hara tanah. Petani atau peternak dengan sistem manajemen tanah yang kurang pemupukan, maka mineral yang terdapat pada hijauan juga akan mempunyai konsentrasi yang rendah, sehingga pada produksi breeding, fattening, maupun dairy biasanya peternakan akan menambahkan mineral mix atau premix untuk memastikan kandungan mineral yang ada dalam complete feed itu terpenuhi. Vitamin juga merupakan zat nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk ternak. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut di dalam air seperti vitamin B dan vitamin C, serta vitamin yang larut di dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Kebutuhan nutrien pada ternak secara umum berbeda-beda tergantung pada genetik, umur, bobot badan, dan kondisi fisiologis. Contohnya seperti kebutuhan nutrisi pada ternak pedet akan berbeda dengan ternak dewasa. Secara jumlah, ternak pedet membutuhkan jumlah pakan yang lebih sedikit, namun memiliki kebutuhan nutrisi protein yang lebih tinggi daripada ternak dewasa. Begitupun dengan sapi
yang bunting atau menyusui akan lebih membutuhkan nutrisi yang tinggi untuk pertumbuhan fetus dan memproduksi susu. Sapi pastura lebih mempunyai kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi untuk bergerak daripada sapi yang dikandangkan. Beberapa acuan yang dapat kita gunakan dalam menghitung kebutuhan dan kecukupan nutrisi dapat dilihat pada buku NRC atau pada pakan konsentran dapat menggunakan acuan dari Standar Nasional Indonesia. Demikian pembahasan pada kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. See you next time.